Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Herni Susianti. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang jual beli dan riba. Untuk selanjutnya, pada sisi ini kita akan membahas jenis muamalah yang kedua atau praktek ekonomi yang kedua, yaitu utang piutang. Pengertiannya, utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Jadi untuk utang piutang ini harus ada pengembalian. Kemudian rukunnya seperti dalam jual beli ada rukun utang piutang. Yang pertama orang yang berpiutang dan yang berhutang. Kedua ada harta atau barang yang diutangkan. Yang ketiga lafadz kesepakatan. Nah, syarat orang yang berhutang dan piutang dan memberikan hutang yaitu sudah balik dan berakal sehat, yang berpiutang tidak meminta bayaran melebihi pokok piutang, kemudian peminjam tidak boleh menunda-nunda pembayaran. Kemudian untuk harta, barang yang dihutangkan atau dipinjamkan adalah milik sah dari yang meminjamkan. Berikut hadis Nabi tentang orang yang memberi hutang dan peminjam. Hadis yang pertama, kullu fardin jarra manfaatan fahuwa riban. Yang artinya, setiap piutang yang sengaja untuk mencari manfaat atau pembayaran lebih adalah riba. Hadis riwayat Haris bin Abi Imamah. Hadis yang kedua, madlul ghaniyyu dzulmun. Artinya, orang yang mampu yang melalaikan kewajiban membayar hutang adalah zalim. Ya, jadi kalau kita berhutang dan sudah mampu untuk membayar, sebaiknya segera membayar hutang, jangan ditunda-tunda. Kemudian hadis yang ketiga, khiyarukum ahasinukum qadaan. Yang artinya, orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang membayar utangnya dengan lebih baik. Jadi boleh ketika kita mengembalikan hutang itu memberikan suatu hadiah kepada yang mengutangkan. Selanjutnya, praktek ekonomi yang ketiga yaitu sewa menyewa atau istilahnya yang disebut ijarah. Pengertian sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang telah diberikannya. Nah, jasa ini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Menurut bahasa, ijarah berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Kemudian menurut mazhab Syafi'i mendefinisikan ijarah itu sebagai transaksi dengan imbalan tertentu. Dasar hukumnya, tul ajiru qabla an yahifa urufahu, yang artinya berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya. Jadi kalau kita mempekerjakan seseorang itu sebelum keringatnya kering itu sebaiknya langsung dibayar upahnya. Kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajarta laqawiyyul amin. Yang artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita, ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Nah, ini dalilnya atau hukum ijarah. Selanjutnya, macam-macam ijarah. Yang pertama, ijarah yang bersifat manfaat. Contohnya, sewa menyewa rumah, toko, kendaraan aneka, busana, dan lain-lain itu memberi manfaat pada kita, jadi boleh disewakan. Yang kedua, ijarah yang bersifat pekerjaan dengan cara
mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, misalnya pembantu rumah tangga, buruh bangunan, tukang jahit, dan tukang sepatu. Kemudian, syarat dan rukun sewa-menyewa. Rukun sewa-menyewa ada 4 macam. Yang pertama orang yang berakad, yang kedua sewa atau imbalannya, yang ketiga manfaat dari barang yang disewakan, yang keempat sihot atau ijab kabul. Kemudian syarat sewa-menyewa, yang pertama yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa-menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing bukan karena dipaksa. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. 4. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Yang ketujuh, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Nah, dalam hal sewa-menyewa atau kontrak tenaga kerja haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, jenis pekerjaannya apa dan jam kerjanya. Yang kedua, berapa lama masa kerjanya. Yang ketiga, berapa gaji dan sistem pembayarannya. Yang keempat, tunjangan-tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lain kalau ada. Itu disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, praktek ekonomi yang keempat, yaitu syirkah. Pengertiannya, secara bahasa, kata syirkah atau disebut juga perseroan itu berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, syirkah adalah sesuatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalilnya yang mendukung tentang syirkah ini yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi kita boleh saling membantu dalam hal kebaikan dan takwa. Kemudian rukun dan syarat syirkah ada 3. Rukun yang pertama dua belah pihak yang berakad. Kemudian yang kedua objek akad yang disebut juga ma'qud alaih. Yang ketiga akad atau disebut juga dengan istilah sihot. Kemudian macam-macam syirkah. Syirkah yang pertama disebut syirkah inan atau syarikat harta, yang artinya syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja, amal, dan modal atau mal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma' sahabat. Nah, rukun syarikat harta atau syirkah inan ini yang pertama yaitu sihot atau lafadz akad atau ucapan perjanjian. Yang kedua, anggota syarikat, yaitu orang yang melakukan akad, harus balik, berakal sehat, merdeka, dan tidak dipaksa. Yang ketiga, pokok atau modal dan pekerjaan. Selanjutnya, bentuk-bentuk syirkah inan atau syarikat harta di zaman modern ini contohnya firma, CV, PT. Firma yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan bersama yang bertanggung jawab bersama-sama terhadap perusahaan. Sedangkan CV yaitu perluasan dari firma, di mana ada anggota yang hanya menyertakan modal saja dan tidak bekerja di dalamnya. Sedangkan PT atau perseroan terbatas yaitu bentuk perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham yang memiliki harga-harga nominal tertentu. Selanjutnya, syirkah yang kedua yaitu syirkah abdan atau syarikat kerja. Syirkah abdan yaitu gabungan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu jenis perusahaan dan pembagian keuntungan dibagikan sesuai dengan perjanjian.
Atau pengertian yang lain, syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau amal. Nah, kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti penulis naskah ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini juga disebut syirkah amal. Jadi syirkah abdan atau syarikat kerja itu berupa kerjasama dalam hal tenaga atau fisik. Kemudian manfaat syarikat kerja, yang pertama menjalin hubungan persaudaraan, memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan, menyelesaikan pekerjaan besar bersama untuk kepentingan umat manusia, serta melahirkan kemajuan dalam segala manfaat syarikat kerja bidang. Kemudian syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Jadi kalau syirkah wujuh ini mengutamakan tenaga kerja yang sudah ahli. Selanjutnya syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Syirkah mufawadah dalam pengertian ini boleh dipraktikkan sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Keuntungannya apa? Yaitu keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa syirkah inan, atau ditanggung pemodal jika berupa mufawadah, atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki jika berupa syirkah wujuh. Selanjutnya, syirkah yang kelima disebut mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak yang pertama menyediakan semua modal atau sebagai sohibul mal, kemudian pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha yang disebut mudharib. Nah, mudharabah itu pemberian modal dari pemilik modal kepada seseorang yang akan memperdagangkan modal dengan ketentuan bahwa untung rugi ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian. Jadi di sini ada orang yang memiliki modal, kemudian diberikan kepada orang lain modal tersebut untuk dijalankan usahanya. Hukum mudharabah adalah mubah atau boleh sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Selanjutnya, kerjasama atau syirkah yang keenam disebut musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Apa bedanya ketiga macam ini? Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani, di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Jadi ini kerjasama kebun, pengelolaan kebun, kemudian nanti hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, muzara'ah dan mukhabarah. Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamannya berasal dari petani. Sedangkan mukhabarah, kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Muzara'ah dan mukhabarah merupakan bentuk kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Nah, kemudian rukun dalam muzara'ah dan mukhabarah. Yang pertama,
kedua pihak sudah balik, berhak, sehat, dan amanah. Maksudnya kedua pihak itu antara pemilik lahan dan petaninya. Yang kedua, sawah yang digarap betul-betul milik orang yang menyerahkan sawahnya untuk digarap. Yang ketiga, hendaknya ditentukan lamanya masa penggarapan. Yang keempat, besarnya paruhan antara kedua belah pihak ditentukan berdasarkan musyawarah antara keduanya. Yang kelima, kedua belah pihak hendaknya menaati ketentuan-ketentuan yang telah mereka sepakati bersama. Selanjutnya, manfaat dari muzara'ah, mukhabarah, serta musaqah. Yang pertama, mewujudkan tolong-menolong antara pemilik tanah dan penggarap. Jadi biasanya ada pemilik tanah yang tidak sanggup untuk mengolah tanahnya, sedangkan ada petani yang tidak punya lahan tapi dia bisa bertani, maka kerjasama ini sangat baik. Kemudian yang kedua, mengurangi atau mungkin menghilangkan pengangguran. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah pertanian. Yang keempat, usaha pencegahan terhadap terjadinya lahan-lahan kritis. Yang kelima, memelihara, meningkatkan, dan melestarikan keindahan alam. Transaksi ekonomi yang keempat yaitu perbankan. Nah, tidak asing bagi kita, ada bank di sekitar kita. Nah, apa itu pengertian bank? Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bunga. Nah, dalam penerapan bunganya, bank itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama bank konvensional, yang kedua bank Islam atau bank syariah. Apa beda keduanya? Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank syariah atau bank Islam itu bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Nah, bagaimana cara kerja bank syariah itu? Ada 5 macam. Yang pertama, bank syariah itu bisa sebagai mudharabah, yaitu bisa sebagai kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Yang kedua, musyarakah atau prinsip kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing sama-sama memiliki saham. Prinsip syariah yang ketiga yaitu wadiah, yaitu sebagai jasa penitipan uang, barang, deposito maupun surat berharga. Yang keempat, qardul hasan, maksudnya pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Yang kelima yaitu murabahah, yaitu suatu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Selanjutnya, praktek ekonomi yang kelima yaitu berupa asuransi syariah. Prinsip-prinsip asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda, asuransi yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung, asuradur disebut mu'amin dan tertanggung disebut musta'min. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Kaitan dengan dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh. Dengan suatu ketentuan, produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selanjutnya, perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yaitu pada asuransi syariah ada Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dana. Adapun pada asuransi konvensional tidak dikenal adanya Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, akad yang akan dilaksanakan pada asuransi syariah berdasarkan tolong-menolong dan bukan akad jual beli. Yang ketiga,
Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil, mudharabah, dan tidak ada unsur riba, maisir, dan horor. Yang keempat, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola. Sedangkan pada asuransi biasa atau konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan. Masalah klaim pada asuransi syariah diambil dari rekening tabaruk seluruh nasabah. Yang keenam, pada asuransi syariah, keuntungan yang diperoleh dibagi antara perusahaan dan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi biasa atau konvensional, seluruh keuntungan menjadi milik perusahaan. Nah, demikian tadi macam-macam praktek ekonomi dalam Islam yang setelah kita pelajari semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini bermanfaat. Jika ada masukan atau pertanyaan bisa dituliskan dalam kolom komentar. Terima kasih atas subscribe dan like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.